Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat datang di kelas komunikasi bisnis. Nah, sebelum memulai pelajaran komunikasi bisnis kali ini, Ibu harap untuk membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk aksen, Ibu akan kirimkan link Google Form di kolom chat. Nah, untuk pelajaran pertama mengenai komunikasi bisnis ini, kita akan belajar mengenai penerapan komunikasi bisnis, yang mana akan berguna ketika kita berkomunikasi dalam menyampaikan gagasan, pesan, ataupun ide terhadap orang lain. Untuk materi lebih lanjutnya, saya akan men-share screen materi tersebut. Komunikasi bisnis, yang pertama kita akan belajar apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan, di mana dalam komunikasi ini berisikan pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Nah, setelah tahu nih pengertiannya apa, kita akan membahas mengenai unsur-unsur komunikasi bisnis. Terdapat 6 unsur, yaitu pertama adalah komunikator, yang mana komunikator itu merupakan pemberi pesan. Yang kedua ada komunikan atau reseptor. Komunikan ini adalah penerima pesan dari komunikator. Yang ketiga ada pesan, yang mana pesan ini berisikan gagasan, informasi, ide, ataupun pendapat yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Yang keempat, adanya media atau saluran yang dipakai oleh komunikator untuk memberikan pesan terhadap komunikan. 5. Adanya tanggapan atau respon. Tanggapan atau respon ini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada tanggapan positif, yang kedua ada tanggapan negatif, yang ketiga ada tanggapan netral, yang keempat adalah tanggapan nol. Nah, untuk tanggapan positif dan negatif, mungkin kalian sudah tahu itu tanggapannya seperti apa. Sementara untuk tanggapan netral, itu artinya pesan yang diberikan oleh komunikator direspon oleh komunikan tidak relevan dengan pesan yang diberikan oleh komunikator. Dan yang terakhir adalah tanggapan nol, yang mana komunikan ini tidak memberikan tanggapan sama sekali terhadap pesan yang diberikan oleh komunikator. Dan yang terakhir adanya gangguan atau noise. Nah, gangguan atau noise ini pasti selalu ada setiap memberikan pesan, baik itu gangguan dari komunikatornya ataupun gangguan dari komunikannya. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi bisnis. Terdapat 5 proses komunikasi bisnis, yaitu adanya pengirim memiliki ide untuk dijadikan pesan. Yang kedua, pengirim melakukan pengiriman pesan. Yang ketiga, penerima menerima pesan dari pengirim. Yang keempat, penerima menafsirkan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Yang kelima adalah penerima memberikan reaksi dan tanggapan atas pesan yang disampaikan oleh pengirim. Nah, sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Baik, Tia silakan. Bagaimana jika dalam proses komunikasi bisnis tidak terpenuhi semua prosesnya? Terima kasih, Bu. Ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Bu ingin menjawab.
Ya, silakan Deva. Ya, maka proses komunikasi tidaklah sempurna, iya kan Bu? Betul sekali Deva. Nah, jika proses komunikasi bisnis ini tidak terpenuhi semua prosesnya, maka proses komunikasi bisnis ini harus kita pastikan dulu nih bahwa prosesnya ini terpenuhi secara baik, baik itu dari pengirimnya ataupun penerimanya, agar komunikasi bisnis ini dapat berjalan secara sempurna. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada satu, komunikasi menurut lawan komunikasinya. Ada dua jenis, yaitu komunikasi pribadi dan komunikasi umum. Yang kedua, ada komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Ada dua juga jenisnya, yaitu ada komunikasi perorangan atau pribadi dan komunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi menurut cara penyampaiannya. Ada dua juga nih jenisnya, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Dan yang keempat, ada komunikasi menurut maksudnya. Terdapat 5 jenis, yaitu adanya memberi perintah, memberi nasihat, berpidato, berdiskusi, dan wawancara. Selanjutnya, ada 4 jenis lainnya. Nah, jenis komunikasi bisnis yang kelima, ada komunikasi. Aduh, mau beli bakso nggak? Siapa itu yang nyalain mic? Tolong dimatiin ya. Iya, maaf ya Bu. Ya, Lupa. terima kasih April. Sama-sama Bu. Nah, jenis komunikasi yang kelima, ada komunikasi menurut kelangsungannya. Ada 2 jenis juga, ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang keenam, komunikasi menurut ruang lingkup organisasi, ada 2 juga, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang ketujuh, komunikasi menurut perilaku, ada 3 jenisnya, yaitu komunikasi formal, komunikasi non-formal, dan komunikasi informal. Dan yang ke-8, ada komunikasi menurut arah informasinya. Terdapat 4 jenis, yaitu ada komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, komunikasi satu arah, dan komunikasi dua arah. Dan materi selanjutnya adalah mengenai etika komunikasi bisnis. Nah, dalam berkomunikasi bisnis, pasti kita memiliki etikanya yang harus dijalankan. Tapi, tahukah kalian apa itu etika komunikasi bisnis? Etika komunikasi bisnis itu adalah cara menjalin komunikasi di dalam bisnis yang mencakup interaksi antara seluruh aspek individu, perusahaan, industri, serta masyarakat yang terkait di dalamnya, secara adil sesuai hukum yang berlaku. Nah, itu materi mengenai komunikasi bisnis, penerapan komunikasi bisnis. Nah, sebelum materi ini ditutup, saya ingin memberikan pertanyaan nih kepada kalian, biar saya tahu apakah kalian sudah paham mengenai materi ini atau belum. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan jenis komunikasi menurut ruang lingkup organisasinya. Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Salsabila, silakan. Jawabannya komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Bagus. Terima kasih, Salsabila. Terima kasih, Bu. Nah, yang kedua, bisa sebutkan lagi jenis komunikasi menurut perilakunya. Saya Bu mau mencoba. Baik, April, silakan. Jadi ada komunikasi formal, non-formal, dan informal Bu. Baik, benar sekali, April. Terima kasih.
Sekian materi mengenai penerapan komunikasi bisnis kali ini. Sebelum saya tutup, adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi hal ini? Saya Bu ingin menyimpulkan. Baik, silakan Tia. Jadi komunikasi bisnis itu merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis, di mana dalam komunikasi bisnis harus terdapat pendapat, ide, gagasan, dan informasi. Bagus sekali Tia. Nah, dari Tia ini saya akan sambungkan, dalam komunikasi bisnis ini juga ada unsur-unsur dan proses yang perlu diperhatikan agar komunikasi bisnis dapat berjalan dengan baik dan benar. Serta ada etika yang perlu kita ketahui supaya komunikasi bisnis ini dapat sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, tugas di Google Classroom, yang mana tugasnya ini akan kalian kerjakan dalam bentuk Word yang dikumpulkan dalam 3 hari lagi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu, sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.